pelajaran agama Islam menurut Nabi Muhammad itu sangat bagus sekali. Dilarang mengganggu orang lain, dilarang membunuh pendeta. Justru FPI lah pemimpin perusak. Nah, jadi ini kontradiktif. Ini kontradiktif antara yang harus disampaikan dengan kenyataan di lapangan. Nah ini beliau mengatakan tolong hal ini sampaikan dan untuk dijawab. Baik, silakan. Bahwa kami sebagai umat Islam punya satu keyakinan dan kepercayaan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, di mana kami diwajibkan oleh Tuhan kami untuk kami menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf itu adalah mengajak orang lain untuk berbuat baik. Nahi munkar itu adalah mencegah diri sendiri, keluarga ataupun orang lain jangan sampai melakukan kemunkaran. Kemunkaran yang kami maksud adalah segala bentuk perilaku, sikap maupun ucapan yang dilarang oleh agama, seperti pelacuran, perzinahan, pencurian, perampokan, kemudian termasuk juga minuman keras, ekstasi, narkoba, perjudian, pornografi, segala bentuk yang dalam bahasa polisi adalah pekat, penyakit masyarakat, sedangkan dalam bahasa kami umat Islam itu adalah maksiat. Nah, hanya bedanya dalam bahasa pemerintah yang berkewajiban untuk mencegah itu semua hanya penegak hukum, mulai dari polisinya, jaksanya, hakimnya, sampai pemerintah-pemerintah yang punya kekuasaan di pusat maupun di daerah. Sedangkan dalam agama kami, di dalam Al-Quranul Karim dinyatakan bahwa kewajiban menegakkan amar ma'ruf nahi munkar bukan hanya kewajiban pemerintah semata, tapi kewajiban setiap muslim yang menyaksikan kemungkaran tersebut dan dia punya kemampuan untuk mencegah, wajib untuk dicegahnya. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faqala ta'ala wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi Allah nyatakan dalam Al-Quran, hendaknya harus ada di antara kamu sekalian daripada golongan umat yang berdakwah kepada kebajikan, yaitu mengajak orang berbuat kema'rufan dan mencegah orang berbuat kemunkaran. Nah, kemudian dalam satu hadis Nabi bersabda, kata beliau, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati fa bi lisanihi, fa in lam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa di antara kamu, umat Islam, melihat satu kemungkaran, melihat satu kemaksiatan, wajib untuk dia merubahnya dengan tangannya, yaitu dengan tangan, dengan kekuatan, dengan tenaga, dengan kekuasaan, dengan kemampuan, wajib. Fa'ilam yastati, tapi kalau dia nggak mampu, sekali lagi kalau nggak mampu, berarti kalau mampu nggak bisa, tetap harus dengan tangannya. Tapi kalau sudah nggak mampu, nggak berdaya, fabilisannya, maka dengan lisan, dengan ucapan. Fa'ilam yastati, kalau sudah tidak mampu juga, fabiqalbi, dengan hati, wadzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemahnya iman. Jadi dalam Islam kami berkewajiban untuk menentang segala kemungkaran. Ini saya ingin bicara prinsip dasarnya dulu. Nah, sekarang muncul pertanyaan, lalu bagaimana dalam pelaksanaannya? Apa FPI mendebuk saja? Nah, di sini perlu saya sampaikan, di dalam Islam haram hukumnya kalau kita mengedepankan kekerasan dan kekasaran. Wajib kita mengedepankan kelembutan terlebih dahulu, kesantunan terlebih dahulu. Nah, kalau itu sudah buntu, maka baru boleh kita menggunakan sikap yang tegas, sikap yang keras, tapi dengan syarat tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Nah, karena itu saya ingin beritakan kepada Bapak Ibu yang ada di sini, baik dari yang kaum musliminnya maupun dari kaum kristianinya. Maaf Bu ya, kadang-kadang dari orang Islam sendiri ada juga yang salah paham terhadap sepak terjang FPI. Jadi ini untuk semua. Nah, karena itu saya ingin beritakan kepada Bapak Ibu yang ada di sini, baik dari yang kaum musliminnya maupun dari kaum kristianinya. Maaf Bu ya, kadang-kadang dari orang Islam sendiri ada juga yang salah paham terhadap
sepak terjang FPI. Jadi ini untuk semua. Nah, perlu saya sampaikan bahwa kami membagi wilayah di sekitar kami, lingkungan kami menjadi dua bagian. Yang pertama adalah wilayah amar ma'ruf. Yang kedua adalah wilayah nahi munkar. Yang bagaimana wilayah amar ma'ruf? Suatu wilayah yang di sana ada kemaksiatan, katakan ada pelacuran, ada perjudian, ada macam-macam maksiat. Kemudian masyarakat sekitar mendukung itu kemunkaran, tidak merasa risih. Nah, untuk wilayah semacam ini kami larang keras aktivis FPI manapun melakukan tindakan fisik. Kenapa? Karena akan mengantarkan kepada konflik horizontal dan itu akan membawa kepada kerusakan yang lebih besar lagi. Jadi maksiatnya akhirnya tidak bisa diatasi, mungkin bisa timbul konflik horizontal yang bisa meluas. Nah, untuk wilayah ini kami sebut wilayah amar ma'ruf. Kewajiban kami mengirim juru dakwah, mengirim guru, mengirim ustaz, membuka majelis taklim untuk memberikan pengajaran dan nasihat kepada masyarakat setempat tentang bahaya kemaksiatan tadi bagi kehidupan umat dan masyarakat di dunia ini. Nah, kemudian yang kedua, wilayah nahi munkar, yaitu satu wilayah yang di dalamnya ada kemunkaran, kemaksiatan, ada judi, ada ekstasi, ada narkoba, ada macam-macam kemunkaran. Dan ternyata masyarakat sekitarnya nggak suka. Cuma masyarakat sekitar nggak punya keberanian untuk menghentikan itu karena, maaf, ada oknum-oknum yang membackingi dengan kekuatan jabatan, kedudukan, dan wewenang. Nah, akhirnya masyarakat nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, di wilayah seperti ini, kami dari FPI berkewajiban untuk membantu masyarakat, membangkitkan keberanian mereka, mendorong mereka, bekerja sama bagaimana caranya untuk kami stop kemungkaran yang sudah tidak diinginkan oleh masyarakat tadi. Nah, ini kami sebut wilayah nahi munkar. Wilayah semacam inilah yang menjadi wilayah operasi kami untuk kami hentikan segala kemungkaran yang ada. Itu pembagian. Tapi nggak sampai di situ, Bu, Pak. Untuk menghentikan kemungkaran tersebut, kami punya prosedur standar. Apa prosedur standar yang ada? Pertama, harus berdasarkan laporan masyarakat setempat. Jadi kami di Islam nggak boleh tuh ngorek-ngorek kesalahan orang, ngintip-ngintip, mengintelligeni. Enggak. Kami berdasarkan laporan masyarakat. Itu syarat pertama. Nah, kalau masyarakat sudah lapor, kami kirim tim investigasi untuk membuktikan kebenaran laporan tersebut. Nah, jadi bukan kami yang sekonyong-konyong memata-matai, tidak. Karena Islam tidak mengajarkan untuk ngorek-ngorek kesalahan orang. Nah, kalau sudah kami dapatkan bukti data bahwa memang di situ betul ada kemungkaran, kami akan bantu masyarakat membuat surat tertulis, kirim ke lurah, kirim ke camat, sampai ke gubernur dengan tembusan mulai dari polsek, polres, polda, bahkan juga di militernya dari mulai koramil, kodim sampai kodam. Jadi kami tuntut masyarakat. Kadang-kadang masyarakat nggak ngerti bagaimana cara ngirim suratnya, bagaimana cara protesnya. Nah, itu kami tuntut. Nah, setelah itu surat kami berikan, kami tunggu 1 bulan, 2 bulan, kami mau lihat reaksi mereka. Kalau mereka bereaksi baik, merespon baik, menutup tempat kemaksiatan tadi, kami bersyukur masyarakat nggak perlu bertindak. Tapi kalau ternyata pemerintah yang sudah kami beritahukan dengan data, dengan bukti, karena investigasi kami itu juga menggunakan kamera, menggunakan foto, kami filmkan, ini loh buktinya. Nah, setelah itu direspon dengan baik, selesai. Kalau tidak direspon dengan baik, maka kami akan mendorong masyarakat bersama FPI untuk melakukan aksi damai. Kita demo ke DPRD, demo ke gubernur, itu yang kami lakukan. Andai kata semua jalan yang sudah prosedural masih tidak menyelesaikan persoalan, maka kami akan mengambil inisiatif lain untuk menyelesaikannya. Nah, jadi ini yang jadi masalah. Cuma yang jadi problem, usaha kami yang prosedural itu tidak pernah diangkat di televisi, tidak pernah disiarkan di media, di koran, di majalah, tidak ada. Nah, begitu nanti sudah terjadi sesuatu hal, terjadi benturan fisik, nah itu merupakan anti klimaks daripada persoalan yang sudah bertumpuk-tumpuk, dan itu yang dimasukkan ke televisi, sehingga menimbulkan image seolah-olah FPI main gebuk, main hantam, main serang. Itu semua tidak benar. Saya punya pada
4 tahun yang lalu, ada satu tempat judi besar luar biasa di wilayah Pluit berdiri di atas tanah Pemda DKI. Kami sudah berikan peringatan selama 1 tahun, nggak sembarangan, 1 tahun. Tapi karena backingnya kuat, oknum-oknum yang melindunginya kuat, tidak pernah bisa ditutup. Akhirnya terjadi apa yang terjadi karena 1 tahun. Nah, yang menarik, ada sejumlah wartawan diskusi, Habib kalau citra FPI mau bagus, kami diundang loh. Bagaimana proses awalnya, kami diajak, nanti kami filmkan, kami shoot, sampai terakhir. Saya bilang, betul, Anda mau objektif, betul, kita aja. Dia ikuti itu prosedur, sampai terjadi anti klimaks, yaitu benturan fisik antara Laskar FPI melawan ratusan preman yang menjaga tempat perjudian di Pluit, di mana mereka menggunakan senjata api, menggunakan yaitu parang, menggunakan pedang, dan lain sebagainya. Tapi singkat cerita, dengan izin Allah kami bisa menguasai keadaan, mereka baru bisa kami tangkap, kami serahkan kepada polisi yang bertugas, dan semua bisa berjalan dengan baik. Tapi yang menarik, saat kejadian wartawan ada, terjadi bentur antara Laskar FPI melawan preman. Maaf, ini saya katakan preman. Kalau saya bicara preman, berarti saya nggak bicara apa agamanya. Ya, ada yang Islam, ada yang non-Islam. Yang penting preman terjaga perjudian. Nah, begitu terjadi bentrokan, ada Laskar FPI yang dibacok, dia shoot gitu, oleh wartawan. Dan sebaliknya, ada preman juga yang dihantam oleh Laskar FPI. Itu juga di shoot. Nah, selesai, saya amanatkan sama wartawan tadi, saya mau lihat nanti sore beritanya. Saya tunggu beritanya di TV. Nah, begitu saya tunggu beritanya di TV, mulai dari TPI-nya, ANTV-nya, SCTV-nya, RCTI-nya, semuanya. Ternyata apa beritanya? Pagi dini hari, Laskar FPI terlibat dalam bentrok fisik dengan warga masyarakat. Dan di dalam benturan fisik tersebut terlihat Laskar FPI menggunakan senjata tajam, menyerang dan menghantam warga hingga warga terluka. Yang disertai TV, preman lagi dihantam sama Laskar. Saya tunggu, lalu mana yang Laskar FPI dihantam? Mana yang mereka nembak kita? Mana mereka yang nyerbu duluan? Tidak ada. Besoknya kita protes, kita kumpulkan wartawan-wartawan. Kita tanya, kenapa kok Anda bisa begini memberitakannya? Apa jawab mereka, Bu? Mereka jawab, Habib, begini deh, bukan maksud kami menjelekkan FPI. Cuma menurut kami dan pimpinan redaksi kami di kantor, kalau preman bacok orang itu biasa, bukan berita, Be. Tapi kalau Laskar hantam preman pakai piki putih, baju putih, ini luar biasa, baru berita. Astagfirullahaladzim min kulli dambin azim. Jadi wartawan tadi cuma melihat dari sisi komersial iklan. Kami dirugikan, nah itu yang membuat image di mana-mana menjadi rusak. Kami dikatakan begini, begitu, tapi apa mau dikata? Itulah memang nasib kami wong cilik yang nggak punya media telekomunikasi yang canggih, saudara. Tapi kami tidak putus asa. Kami punya forum, kami punya panggung, kami punya pengajian, kami punya media lain untuk bisa mengimbangi berita-berita yang sedemikian rupa. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan saya punya pengalaman yang sangat-sangat pahit. Nah, saya pernah melapor ke seorang jenderal pimpinan kepolisian sudah di Republik ini. Saya laporkan, Pak, itu di wilayah kota, saya tunjukkan alamatnya, itu ada tempat perjudian, ada tempat tari terangkah. Kadang-kadang maaf, Bu ya, maaf, sekali lagi, ibu-ibu, sampai wanita yang tarik ranjang tadi bugil, di atas badannya ditaruh es krim, ditaruh makanan, ditaruh coklat, lelaki hidung belang datang membayar untuk menikmati daripada es krim di atas tubuh daripada wanita yang sudah bugil tadi. Dan ini sering terjadi. Kita lapor, apa dia bilang? Habib jangan dengar isu. Ya enggak, tapi ini beritanya benar, Pak. Loh, emang Habib lihat sendiri. Ya gila, apa saya melihat? Itu kan bukan bidang saya. Ya tapi setiap melapor digituin melulu, saudara. Akhirnya maaf, karena kita lihat kita direcehkan begitu, ya saya bentuk anak-anak muda, ada 5 orang, kita kasih tugas. Oke, kau ke sana, bawa kamera kecil, bawa foto, semua abadikan. Nah kita kirim itu anak-anak muda. Semua diabadikan, dibikin film, dibikin foto.
dapatlah kami satu album. Macam-macam foto. Ini udah foto porno semua ini. Begitu dapat kami gandakan, kami buat, kami kirim ke Kapolri, kami kirim ke Kapolda, kami kirim ke Menteri Agama, kami kirim ke Menteri Menko Esra, kami kirim sampai ke Presiden. Alhamdulillah. Begitu sudah ada bukti, 1 bulan kemudian saya ditangkap. Jadi artinya kepada ibu yang saya hormati, itu semua permainan media. Kadang-kadang media ada yang objektif, ada juga yang tidak sama. Media Kristen maupun media Islam, ada yang objektif, ada yang tidak objektif. Nah itu persoalan media. Tapi yakinlah, kami tidak sekarang yang digambarkan, kami tidak sebuah sebagaimana diberitakan. Kami cinta kedamaian, kami suka yaitu persatuan persaudaraan. Penemuan yang paling penting ini arkeologi, bahwa memang Dewa Bulan itu disembah. Banyak sekali bukti-bukti arkeologi, dan kalau kita lihat juga, kalau berbicara soal bulan sabit, bendera-bendera negara Islam bulan sabit. Menara asal bulan sabit. Banyak sekali yang bulan sabit. Itu asalnya dari penyembahan berhala. Itu asalnya loh. Setelah itu Islam berubah, itu puji Tuhan kita buat. Jadi tidak ada satu dalil pun yang mewajibkan umat Islam lambangnya harus bulan. Tidak ada. Karena itu Anda bisa lihat, salah satu organisasi Islam besar di Indonesia, Muhammadiyah, nggak pakai bulan, saudara. Yang dipakai matahari. Dan ternyata organisasi yang saya pimpin pun Front Pembela Islam tidak pakai bulan. Yang saya pakai bintang dan tasbih. Begitu juga organisasi terbesar daripada Nahdlatul Ulama di Indonesia, NU, yang dipakai bintang 9. Nah, jadi tidak ada dalil yang mewajibkan umat Islam harus pakai bulan. Artinya, kalau ada masjid dengan menara tanpa bulan bintang pun, tetap dia adalah masjid, ya kawan. Nah, jadi ini yang perlu kita klarifikasi. Jadi bukan, ini nggak ada bulan bintang, berarti ini bukan masjid. Tidak. Maaf, walaupun ada bulan bintangnya di atas menara, ternyata di bawahnya diputar film, bukan masjid, bioskop itu. Nah, jadi kita umat Islam tidak terpaku kepada soal lambang, tapi memang simbol-simbol tersebut hanya untuk menunjukkan identitas diri. Jadi bukan dengan tujuan untuk mengkultus, bukan dengan tujuan untuk menyembah, apalagi sampai terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran dan pengajaran-pengajaran paganisme. Tidak. Semata-mata lambang-lambang tersebut hanya untuk menunjukkan identitas. Nah sekarang kalau andai kata FPI besok benderanya dirubah, jangan salib, kan Bapak sendiri yang kaget. Nah, ini identitas saya, saudara. Oh, kalau ada tasbih bintang di tengah, ini FPI, identitas. Saya juga tahu, oh kalau di gereja ada salib, ini gereja. Oh, kalau ada patung Bunda Maria, umumnya, oh ini Katolik. Jadi, ada identitas-identitas yang perlu saya sampaikan. Memang, identitas-identitas tadi disembah, itu jadi persoalan lain, ya kawan. Nah, sedangkan dalam Islam, identitas tadi nggak boleh disembah. Andai kata ada seorang Muslim yang mempertuhankan bulan, menyembah bulan, mewajibkan Islam harus pakai bulan, tanpa bulan maka bukan Islam. Demi Allah, orang itu berarti sudah mempersekutukan Allah dengan bulan, berarti orang tersebut sudah murtad, keluar dari Islam, ya Pak. Ini yang saya pertanyakan adalah ini, bagaimana pembakaran gereja, tetapi saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Apakah ini kita cari solusinya? Apakah pembinaan umat kedua belah pihak yang salah atau bagaimana? Hanya sekian, terima kasih. Karena Ibu tadi minta maaf, kami sudah maafkan. Saya ingin sampaikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam FPI di Jakarta maupun seluruh cabang FPI di seluruh Indonesia tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan pembakaran gereja dimanapun mereka berada. Ya, kami paham ada kadang-kadang beberapa sudut daripada posko-posko yang terlibat dengan masyarakat. Mereka sebagai anggota FPI, tapi sebetulnya mereka tidak menjalankan kebijakan organisasi.
Mereka hanya mengikuti daripada emosional masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, saya bisa buktikan bahwa di tahun 99 manakala terjadi peledakan yaitu Masjid Istiqlal, mungkin Ibu masih ingat, begitu Masjid Istiqlal diledakkan, saya mendapat telepon tidak kurang dari 100 titik yang semuanya minta izin kepada saya untuk membakar semua gereja di Jabodetabek. Ini perlu saya sampaikan, semua telepon, Habib ini udah kelewatan. Ini masjid kita ini lambang daripada supremasi agama kita. Ini sudah diledakkan, kita bakar aja semua. Nah, saya saat itu saya jawab, kenapa Anda harus menetapkan membakar gereja? Wah, ini pasti mereka yang berbuat. Bukan pasti ya sudah. Polisi aja belum tahu. Saya katakan dari mana Anda sudah melakukan investigasi, menyidik, ya ada yang nurut, ada juga yang marah-marah, bilang wah ini Habib pengecut, FPI sudah berubah, dan seterusnya. Nah, tapi satu hal yang tidak dilupakan saat itu, Bapak Pangdam Jaya, itu Bapak Mayor Jenderal Jaja Suparman, dan Bapak Kapolda Metro Jaya, yaitu Bapak Mayor Jenderal Polisi Nugroho Jayusman, mengontak, minta ketemu dengan saya saat itu dengan kawan-kawan, dan mereka langsung minta saat itu juga agar FPI turun mengamankan seluruh gereja di Jabodetabek, jangan menjadi sasaran kemarahan umat sampai dibakar atau dirusak. Dan itu kami sepakat, kami kirimkan seluruh aktivis FPI yang ada di posko-posko untuk menjaga hal tersebut, dan ternyata akhirnya kami berhasil. Tidak ada satu gereja pun yang akhirnya dihancurkan atau dirusak oleh massa. Dan jangan lupa, sebulan setelah itu akhirnya tangkap yang melakukannya. Ternyata yang melakukannya bukan dari orang Kristen, saudara. Nah, jadi kita bisa lihat. Jadi di sini efeknya. Jadi artinya kepada ibu yang menanya, kebanyakan yang kami lihat pembakaran terhadap rumah ibadah, baik itu gereja, bahkan baik itu masjid di wilayah yang minoritas Muslim, pengerusakan itu pertama karena kurang pembinaan. Tapi yang kedua, kita mesti introspeksi diri juga. Kadang-kadang ada dari kita yang suka memaksakan diri. Maaf, kalau ada orang Islam yang memaksakan diri membangun masjid di tengah-tengah yang bukan komunitas mereka, kemudian melakukan hal-hal yang dianggap mengganggu komunitas lain, kemudian sampai masjid itu dibakar, maka dalam hal ini saya tidak menyalahkan begitu saja yang membakar itu sebagai protes sosial yang akhirnya emosional itu meletup, akhirnya masjid itu dirusak. Persoalan sama juga terjadi manakala ada rekan-rekan kita dari umat Kristiani memaksakan diri untuk membangun gereja tanpa izin, tanpa prosedur di tengah komunitas Muslim. Ini juga akan menyulut kemarahan daripada umat Islam yang ada. Nah, kita tahu umat Islam yang ada di perkampungan banyak yang kurang binaan, banyak yang nggak ngaji, banyak yang nggak ngerti apa-apa, mudah tersulut. Nah, akhirnya mereka ambil jalan pintas, mereka bakar. Jadi saya rasa persoalannya sebetulnya kalau kita mau jujur, yuk kita introspeksi diri kita, jangan kita memaksakan kehendak kita di komunitas lain. Yang umat Islam jangan memaksakan diri untuk bangun gereja paksa umpamanya di wilayah-wilayah komunitas umat lain. Nggak boleh. Semua harus ada prosedur. Masjid yang dibangun di Indonesia Timur, masjid yang dibangun di Bali, masjid yang dibangun di wilayah-wilayah mayoritas non-Muslim, kami wajib untuk mengikuti prosedur yang ada. Bahkan khusus untuk Bali, kami harus minta izin pimpinan agama setempat. Dan itu semua kami ikuti. Nah, begitu juga hendaknya tokoh-tokoh daripada umat Nasrani, umat Kristiani, baik dari Protestan, Katolik, maupun yang lainnya, ikuti prosedur yang ada, aturan mainnya sudah ada. Insya Allah tidak akan terjadi gesekan di antara kita. Insya Allah pembakaran gereja atau rumah ibadah lainnya termasuk pembakaran masjid tidak akan terjadi lagi di negara Republik Indonesia. Nah, jadi kesimpulannya singkat saja, yuk mari, yaitu kita bisa jangan memaksakan kehendak kita, tapi hargai musyawarah di antara kita. Insya Allah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya rasa udah panjang lebar ini waktu termakan. Akhirnya terima kasih. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum. Apa yang saya mau tanyakan Pak dari Quran surat 70 ya Pak. Ini mengenai, tadi kan temanya adalah mengenai keesaan Tuhan. Tapi kita larinya kemana-mana ya Pak kalau menurut persepsi saya gitu loh. Sementara saya pikir saya mempersiapkan diri dengan tema keesaan gitu. Apa yang saya mau tanyakan, kenapa itu dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala seringkali menyebutkan kata dengan kami dan juga aku. Contoh yang menurut saya paling ada kontradiksi yang saya tidak menurut saya ini kalau Bapak lihat dari surah 70 ya, itu ayat 39 sampai 40. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kami, inna, kalau dalam terjemahan lahiriannya inna, sesungguhnya kami ini adalah Allah, ciptakan mereka dari apa yang, dan seterusnya. Kemudian ayat 40, maka aku, fala, maka aku, dengan Tuhan yang bersumpah, dengan Tuhan di sini dalam bahasa Arab yang digunakan adalah Robi, bukan kata Tuhan yang biasa ya kalau saya. Jadi kenapa di sini aku ini bersumpah dengan Tuhan, Robi? Jadi menurut saya bingung, kok Tuhan bersumpah dengan Tuhan yang lain, Tuhan yang mana? Jadi kalau Anda mempelajari bahasa Arab secara mendalam, itu yang akan kita dapatkan. Jadi bahwa nahnu bisa digunakan untuk lebih dari satu, bisa digunakan untuk satu, tapi menunjukkan keagungan dan kebesaran, dia ta'zim. Jawaban yang kedua masih soal nahnu. Ada yang menarik. Di dalam Al-Quran Al-Karim, manakala Allah menceritakan soal suatu penciptaan yang tidak melibatkan makhluk manapun, umumnya Allah mengatakan anak, aku, saya. Tapi manakala Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penciptaan sesuatu yang melibatkan oknum lain dalam penciptaan tersebut sebagai proses, Allah sering menggunakan kata nahnu, kami. Contoh, pada saat Allah menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi, Allah mengatakan khalaqtu, aku yang menciptakan langit dan bumi, karena tidak ada unsur lain yang masuk di dalam penciptaan langit dan bumi. Tapi pada saat Allah menceritakan penciptaan manusia, ada yang Allah gunakan saya, ada juga banyak ayat Allah menggunakan kami. Nah, kenapa Allah gunakan kami? Untuk menunjukkan bahwa di dalam penciptaan manusia ada unsur lain. Unsur pertemuan antara ibu dan bapak, unsur pertemuan antara sel telur dengan sperma. Nah, jadi karena ada keterlibatan oknum manusianya di dalam proses penciptaan tersebut, Allah menyatakan kami. Nah, ini banyak kita jumpai dalam penafsiran klasik untuk tafsir Al-Quranul Karim. Nah, jadi itu dua jawaban untuk penggunaan nahnu. Nah, adapun untuk sumpah. Nah, kenapa Allah kok bersumpah dengan Tuhan yang menciptakan, yaitu Rabbil Masyariq wal Magharib, Tuhan yang memiliki daripada tempat terbitnya matahari maupun tempat terbenamnya matahari. Di sini perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala bila bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu yang dijadikan sebagai, yaitu objek sumpahnya Allah tadi, itu menunjukkan adanya kebesaran, keagungan, keistimewaan yang luar biasa kepada sesuatu tadi. Contoh, di kesempatan lain Allah bersumpah wal asri, demi waktu. Nah, kalau Allah bersumpah demi waktu, menunjukkan bahwa waktu itu memiliki arti yang penting dalam kehidupan manusia, memiliki urgensi dan importansi dalam kehidupan manusia, sehingga Allah bersumpah yaitu dengan waktu tadi. Nah, menarik ayat yang dibawakan tadi, Allah bersumpah demi Tuhan yang menciptakan tempat-tempat terbit matahari dan tempat-tempat terbenamnya matahari. Di sini ada dua hal yang ingin saya bahas. Yang pertama, di situ Allah ingin menunjukkan kebesaran keagungan Zat-Nya sebagai pencipta barat dan timur, sebagai pencipta tempat-tempat terbit dan terbenamnya daripada matahari tersebut. Yang menariknya, bagian kedua, dalam ayat ini ada sumpah dengan menggunakan plural, bentuk jamak, al-masyariq wal magharib. Jadi menarik. Jadi ada tempat-tempat terbit matahari. Loh, apa memang matahari itu tempat terbitnya banyak? Tempat-tempat terbenamnya matahari. Kalau ada kata tempat-tempat, itu bentuk plural. Ternyata sains modern membuktikan bahwa matahari bergerak, yaitu pada garis besarnya, pada orbitnya,
Dan di bulan-bulan tertentu, matahari itu berada di tempat yang berbeda kalau kita memandangnya dari atas muka bumi ini. Maka itu, sekali lagi, sehingga matahari itu di bulan-bulan tertentu dia agak sedikit lebih ke utara, di bulan-bulan tertentu agak sedikit lebih ke selatan, sehingga di kutub utara dan di kutub selatan itu bergantian musim dalam jangka waktu yang cukup panjang. Sehingga kalau kita perhatikan garis kedar matahari tersebut dari titik-titik yang ada, maka di alam semesta ini, matahari untuk bumi memiliki bukan satu tempat terbit, tapi tempat-tempat terbitnya matahari dan tempat-tempat terbenamnya matahari. Inilah rahasia sains modern. Karenanya Allah bersumpah, demi Tuhan yang menciptakan menjadi pemilik tempat-tempat terbit matahari dan tempat-tempat terbit bulan. Saat ayat ini diturunkan di tengah, yaitu masyarakat di zaman Nabi Muhammad, tak satu pun yaitu memahami apa yang dimaksud, yaitu tempat-tempat terbit matahari dan tempat-tempat terbenamnya bulan. Ini baru bisa dibuktikan, yaitu pada saat sains modern sudah bisa mengarungi ruang angkasa, sudah bisa melihat garis kedar daripada orbitnya matahari, sehingga terbukti bahwa apa yang difirmankan oleh Allah benar, shadaqallahul azim, sesuai dengan sains modern teknologi yang ditemukan di zaman ini. Itulah yang bisa saya jawab. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari yang lainnya. Adalah aturan hidup bagi segenap umat manusia di semesta alam yang kamil, artinya yang begitu sangat sempurna, karena datang dari yang maha sempurna, yaitu dari Allah yang maha suci lagi maha mulia. Dan syariat Islam juga bersifat syamil, yang artinya universal sekaligus komprehensif. Disebut universal karena memang syariat Islam diturunkan dan ditujukan dan diuntukkan bagi seluruh umat manusia di semesta alam. Sehingga syariat Islam harus lintas sektoral, lintas suku, lintas bangsa, lintas golongan, lintas wilayah, karena keuniversalannya. Dan sekaligus syariat Islam adalah syariat yang komprehensif, karena syariat Islam mengatur seluruh sektor kehidupan umat manusia. Jadi tidak ada satupun yang diluputkan oleh syariat Islam di dalam pengaturan kehidupan umat manusia, mulai dari kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan sampai bangsa dan negara. Selanjutnya, agar pembicaraan dan pemaparan ini lebih terfokus, saya akan mencoba memaparkan syariat Islam di bagian pertama sebagai aturan akidah, sebagai aturan yang mewajibkan setiap muslim untuk beriman dan percaya bahwasanya Tuhan yang menciptakan alam semesta dan yang menjamin rizki seluruh penghuninya adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, Tuhan yang tidak bergelar. Tauhid semacam ini dalam Islam disebut tauhidul rububiyah, yaitu tauhid pengakuan, ikrar keyakinan dan kepercayaan bahwasanya Tuhan yang menciptakan alam semesta dan menjamin rizki segenap makhluk yang ada di dalamnya adalah Tuhan yang Maha Esa. Akan tetapi belum sempurna iman dan Islam seorang muslim kalau dia hanya memiliki tauhidur rububiyah saja. Kenapa? Karena ternyata
macam tauhidur rububiyah ini pun ada di agama lain. Karena ternyata agama lain pun mengakui bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta adalah Tuhan yang esa, yang satu, tidak berbeda. Nah, karena itu di samping tauhidur rububiyah, maka setiap muslim di dalam syariat Islam sebagai aturan akidah diwajibkan juga untuk mengimani, percaya dan mengakui dengan sepenuhnya bahwasanya Tuhan Sang Pencipta yang Maha Esa tadi yang diakui dalam tauhidur rububiyah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan lain yang boleh disembah bersamanya, dan tidak boleh Tuhan Sang Pencipta yang Maha Esa tadi di dalam penyembahan terhadapnya dipersekutukan oleh segala sesuatu apapun. Nah, tauhid yang kedua ini dalam Islam disebut tauhidul uluhiyah. Jadi ada tauhidul rububiyah dan ada tauhidul uluhiyah. Lalu apakah dengan sedemikian rupa sudah sempurna iman Islam seorang muslim dengan memiliki kedua macam tauhid tadi? Ternyata masih belum sempurna. Kenapa? Karena ternyata di agama lain pun masih ada yang mengklaim kalau mereka juga memiliki tauhidul uluhiyah, di mana sebetulnya mereka menurut persepsi dan penafsiran mereka tetap menyembah Tuhan yang satu. Nah, karena itu di dalam ajaran Islam, untuk menyempurnakan iman Islam seorang muslim, maka dia wajib untuk meyakini dan percaya bahwasanya Tuhan Sang Pencipta yang esa tadi yang diyakini dalam tauhidul rububiyah, dan Tuhan yang satu-satunya Tuhan yang berhak disembah sebagaimana diyakini dalam tauhidul uluhiyah tadi adalah Tuhan yang maha mulia, yang maha suci dari segala sifat-sifat tercela, sifat-sifat hina, sifat-sifat yang tidak layak untuk dinisbatkan kepada Tuhan. Dan dia harus meyakini bahwa Sang Pencipta yang esa tadi sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah adalah Tuhan yang memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha mulia. Karena itu kepada sekalian hadirin dan hadirat yang saya hormati, dan semoga senantiasa kita semua mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan ketiga macam tauhid yang sudah kita jelaskan tadi, yang disempurnakan dengan tauhid yang ketiga, yaitu yang disebut tauhidul asma wa sifat. Nah, lewat tauhid ini maka setiap muslim berkeyakinan dengan sepenuhnya keyakinan bahwasanya Tuhan Sang Pencipta yang esa sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah mustahil memiliki sifat-sifat tercela, sifat-sifat yang hina dan rendah bagi kesucian dan Tuhan itu sendiri, seperti sifat menyesal, sifat bosan, letih, lapar, haus, tidur, lemah, tersiksa, mati, kalah, bersyahwat, kawin, beranak, atau menjelma menjadi manusia. Setiap muslim menyatakan bahwa sifat-sifat sedemikian rupa mustahil dinisbatkan kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai Sang Pencipta dan Tuhan yang Maha Esa sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Nah, tauhid Islam, kalau kita perhatikan dari pemaparan tadi jelas di hadapan kita, dan sebagaimana tadi juga dipaparkan oleh Dr. Musleh Abdul Karim,
bahwa berdiri atas dasar la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Nah, ternyata di dalam Al-Quran Al-Karim juga diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tauhid la ilaha illallah bukan saja milik Nabi Muhammad SAW dan umatnya, bahkan dia merupakan milik seluruh Rasul, milik seluruh Nabi, milik daripada seluruh utusan Allah, mulai dari Nabi Allah Adam alaihissalam sampai Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena itu di dalam Al-Quran Al-Karim surat ke-21, surat ke-21 yang bernama surat Al-Anbiya, pada ayat yang ke-25 tegas Allah berfirman, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sadaqallahul azim. Di mana dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma arsalnaka min qablika mir rasulin, tidaklah kami utus sebelum engkau ya Muhammad daripada rasul-rasul yang terdahulu, illa melainkan nuhi ilaihi, melainkan kami wahyukan kepada para rasul tadi, kepada para nabi tadi, kepada para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, annahu, bahwasanya sesungguhnya la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa ana, melainkan aku, kata Allah, fa'budun, maka hendaklah kamu sekalian sembahlah aku. Shadaqallahul azim. Inilah yang dikatakan Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 25 sebagai hujjah bagi kaum muslimin bahwa la ilaha illallah bukan hanya milik Nabi Muhammad dan pengikutnya, tapi milik seluruh Rasul, milik seluruh Nabi, milik seluruh utusan-utusan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan penerangan bagi umat manusia. Kemudian ya ikhwan, ada hal yang lebih menarik dari itu, bahwa dalam ajaran Islam juga menjadi akidah umat Islam bahwasanya agama semua Rasul dan semua Nabi adalah agama Islam. Kalau tadi bicara persoalan la ilaha illallahnya, sekarang bicara agamanya. Karena la ilaha illallah ini tidak terlepas daripada agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu Allah firmankan di dalam surat yang ke-22. Surat yang ke-22 yaitu surat Al-Hajj ayat 78. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran tersebut disebutkan, huwa sammakumul muslimin min qablu wa bihada, yang artinya dia, Allah, menamakan kamu sekalian orang-orang Islam, muslimin. Kamu disebut kaum muslimin oleh Allah. Min qablu, dari dahulu, yaitu dari kaum sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Dan wabihada, dan begitu juga di dalam Al-Quran ini. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan agama yang dianut oleh seluruh Nabi dan Rasul jauh sebelum Nabi Muhammad SAW yang berdakwah untuk kalimat la ilaha illallah, tidak lain dan tidak bukan adalah agama Islam. Bahkan salah satu ayat itu dalam surat yang ketiga, surat Ali Imran, surat yang ketiga dari Al-Quran, surat Ali Imran ayat 67. Tatkala Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Sadaqallahul azim.
Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, "Kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan." Tidak sekali-kali Ibrahim itu seorang Yahudi dan tidak sekali-kali Ibrahim itu seorang Nasrani, walakin akan tetapi karena Nabi Ibrahim itu tidak lain dan tidak bukan hanifan muslimah, seorang yang hanif, seorang yang lurus, seorang yang bersih daripada kesyirikan, seorang yang bersih daripada kemusyrikan, muslimah yaitu seorang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan dalil-dalil ini tadilah maka itu sudah menjadi akidah daripada umat Islam untuk meyakini bahwa dakwah para nabi dari mulai Nabi Adam alaihi salam sampai kepada nabi yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah untuk menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan dalil-dalil ini tadilah maka itu sudah menjadi akidah daripada umat Islam untuk meyakini bahwa dakwah para nabi dari mulai Nabi Adam alaihi salam sampai kepada nabi yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah untuk menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Merupakan bagian penting dalam akidah Islam. Setelah kita ulas barusan soal dakwah para nabi, soal agama mereka, maka menjadi bagian penting dalam akidah Islam bahwa setiap muslim wajib beriman dan percaya dengan para rasul dan para nabi serta dengan apa yang dibawa mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib untuk beriman dengan seluruh rasul dan seluruh nabi, dan wajib untuk beriman dan percaya dengan apa saja yang dibawa oleh para rasul dan nabi tadi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya wajib pula setiap muslim untuk mencintai dan menghormati semua rasul dan semua nabi, dan haram hukumnya bagi setiap muslim atas setiap muslim untuk melemparkan tuduhan-tuduhan keji terhadap rasul yang manapun dan nabi yang manapun, seperti memfitnah rasul atau nabi berbuat asusila, atau menuduh mereka bermabuk-mabukan, atau memfitnah mereka telah musyrik dari agama Allah yang lurus. Haram kalau ada setiap muslim menyatakan bahwa rasul dan nabi, apakah itu Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Lut, atau di sana ada Nabi Musa, Nabi Ishak, Nabi Yakub, atau begitu juga Nabi Isa alaihi salam, kalau ada muslim yang melontarkan tuduhan keji kepada para nabi atau para rasul atau salah satu saja di antara mereka dengan perbuatan-perbuatan tercela, dengan perbuatan-perbuatan hina yang bertentangan dengan kemuliaan dan kehormatan seorang nabi, maka rusak dia punya imannya, saudara. Haram bagi umat Islam kapan saja, di mana saja, siapapun dia, untuk melemparkan tuduhan keji, memberikan sifat-sifat tercela dan tidak terpuji kepada rasul atau nabi yang manapun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya minta maaf di poin ini. Saya juga akan memaparkan sedikit saja, yaitu fakta hanya sekedar sebagai contoh kasus, dengan tidak bermaksud untuk menghina kelompok yang manapun. Kalau kita membuka sekali lagi Perjanjian Lama di dalam kitab Kejadian 9 ayat 20 sampai 30, di sana diceritakan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam bermabuk-mabukan dalam keadaan bugil tanpa busana. Bagi umat Islam, akidah semacam ini bisa merusak iman kepada para rasul dan para nabi, karena setiap muslim wajib yakin bahwa para rasul dan para nabi dilindungi oleh Allah, terjaga daripada perbuatan-perbuatan tercela,
dan mereka memiliki kemuliaan dan kehormatan yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga mustahil melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji seperti itu. Begitu juga kalau kita lihat kitab Kejadian 19 ayat 30 sampai 36, dengan menyesal kami dapatkan di sana ungkapan cerita tentang Nabi Lut alaihissalam yang menzinahi anaknya. Tidak sampai di situ, bahkan di dalam 2 Samuel 11 dari ayat 2 sampai 5 juga diceritakan tentang bagaimana Nabi Daud alaihissalam berzina dengan Bathsheba. Nah, ungkapan akidah semacam ini di dalam ajaran Islam ini akan menodai akidah, ini merusak daripada keimanan, karena ini telah melecehkan daripada kesucian dan kehormatan para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam sifat-sifat yang terpuji dan sifat-sifat yang mulia yang mustahil mereka melakukan, yaitu perbuatan-perbuatan keji semacam itu. Kemudian ada lagi dalam kitab 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13. Di sana juga diceritakan ada 2 poin yang ingin saya garis bawahi. Poin yang pertama adalah bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam lebih cinta kepada 700 istri dan 300 guntingnya daripada kepada Tuhan. Disebutkan dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13. Dan dalam ayat yang sama disebutkan juga bahwa Nabi Sulaiman karena kecenderungannya kepada istri-istrinya akhirnya menjadi musyrik, menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Sekali lagi saya ungkapkan bahwa akidah semacam ini dalam ajaran Islam ini sangat-sangat menodai keimanan dan keislaman, sangat-sangat merendahkan kehormatan, kesucian dan kemuliaan para nabi dan para rasul. Nah, ini hanya sekedar pemaparan hanya sebagai contoh kasus bahwa akidah semacam itu tidak akan pernah ada dan tidak boleh ada di dalam ajaran akidah Islam, di dalam syariat Islam sebagai aturan akidah.